Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau suka, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapa-Ku, sahabat-Ku, saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang setia sepanjang hidupku. Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan.
Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami. Memuliakan Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang setia. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh baik sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang setia. Oh, Kau Tuhan yang setia. Kami berserah hanya menyembah Kau Tuhan. Shikalaya ramata karalaya ramata karalaya ramasu shikalaya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Kau Tuhan yang setia. Kau pernah meninggalkan kami, selalu ada bagi kami, menghibur, menolong kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Shikalaya ramata karaya ramata karaya ramasu, shikalaya ramata karaya ramata karalama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Yesus. sepanjang hidupku Kau sama. Mari dengan segenap hatimu katakan, nafasku Nafasku selalu memuliakan Engkau. Ku nyanyi Sekali lagi dengan lebih kebaikan-Mu sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia.
Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari untuk kebaikan Tuhan beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami belajar selalu memuliakan Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi shalom. Berikan salam pada kanan kirimu. Berikan senyuman yang terbaik, haleluya. Bahwa kita percaya sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Ya. Mari kita datang kepadanya memuji, menyembah Tuhan. Di dalam Dia ada sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menaik dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir, mengalir bersamamu, bersuka hanya senyumnya, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab Sungai sukacitamu ada dalam mengalir, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Biarlah mengalir dalam kehidupan kita, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Semuanya melayani Tuhan di dalam sukacita. Semua bersukacita. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Coba sekali lagi tengok kanan kirinya dengan senyuman yang berbeda dari tadi. Wah, karena sukacitanya lebih penuh karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Kita percaya Tuhan itu berjanji
dan rindu untuk anak-anak selalu bersukacita. Makanya Tuhan berkata damai sejahtera bagi kita semua. Dan biarlah janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Ku terima janji Allah. Kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang melanda seluruh bumi. Sukacita, sekarang sukacitanya melimpah. Ku dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang kami nantikan Tuhan digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Memberiku kegirangan dan sukacita. Bersedih digantikan dengan sukacita. Mari kita menari buat Dia. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah digenapi. Amin. Kulihat benua yang melanda seluruh bumi. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sekali lagi Tuhan memberi kegirangan, kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang bersukacita melihat setiap anak-anaknya bersukacita. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada satu pengumuman Bapak Ibu, yaitu Gereja GKI Elim Kudus menyampaikan selamat ulang tahun untuk pasangan suami istri yang berulang tahun di bulan April. Kalau di kanan kirinya ada jemaat yang berulang tahun, bisa dikasih selamat ya, selamat bersukacita, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, dan diberkati pelayanannya. Amin. Ada pengumuman dari panitia retreat. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk ketua panitia retreat.
terima kasih. Dari panitia mau mengumumkan untuk retreat, rencana retreat JKI Elim tahun 2024 nanti akan diadakan tanggal 12 sampai 13 Juli nanti. Mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman jemaat semua biar bisa sukses dan terlaksana. Awal dibentuknya panitia retreat ini dari saya ditugasin untuk mengagendakan untuk retreat di tahun 2024 yang sudah lama di JKI Elim ini sudah tidak dilaksanakan retreat, kalau nggak salah terakhir 2019 ya mungkin di Emrik juga kebetulan. Nah, untuk singkatnya, dari panitia kemarin sudah survei ke beberapa tempat di Salat Kopeng, di Bandungan. Karena terkendala persiapan waktu yang singkat, akhirnya diputuskan di Emrik karena yang masih tersedia. Nah, kemudian untuk temanya, kita retreat tahun 2024 ini Shining to Happy Family, Shining to His Glory. Jadi kita ingin membangkitkan kekeluargaan di JKI Elim ini. Untuk biayanya mungkin Pak Didit bisa dibantu. Kontribusi biaya untuk kamar isi 2 orang 595.000 per orang, kamar isi 3 550.000 per orang, kamar isi 4 515.000 per orang, kamar isi 5 515.000 per orang. Kemudian untuk anak di bawah umur 5 tahun biayanya 200.000 per anak. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Saudara Rusian dan Cik Novi nanti di bawah setelah pengumuman. Kerinduan dari kami dan diharapkan semua jemaat bisa ikut untuk encourage kekeluargaan di JKI Elim ini, bisa semuanya ikut. Jadi mungkin nanti kalau ada kendala bisa disampaikan ke tim pendaftaran juga. Mungkin nanti dari kami bisa membantu apa, nanti bisa kami bantu solusikan. Itu mungkin. Dari panitia juga nanti agendanya rencananya menyediakan 3 bus untuk sarana transportasi ke Emrik. Jadi diharapkan nanti kita bisa berangkat semua berbarengan. Ada suasana kekeluargaan nanti di bis juga bisa mengakrabkan sesama jemaat. Jadi ayo bergabung yang belum mendaftar, kami tunggu biar retreat tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih pengumumannya. Kita sambut retreat ini dengan sukacita Bapak Ibu, biar kita bisa bersama-sama dalam kekeluargaan untuk kemuliaan-Nya. Ya. Kita berdoa supaya semua jemaat bisa berangkat dan dalam kekeluargaan diberkati Tuhan. Dan sekali lagi kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya tak pernah berakhir kasih setia-Nya, tidak pernah berakhir pertolongan-Nya, tidak akan pernah berakhir anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Karena Dialah Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Di dalam hidupku
Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kami syukuri itu berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi saja kita berdiri bersama-sama. Kita katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Kami juga tak pernah berhenti berharap hanya kepadamu Tuhan. Kau segalanya, tak pernah berakhir. Kasih setiamu, sungguh begitu Engkau setia dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segala, tak pernah berakhir. Kepada hambanya saya persilahkan waktu dan tempat. Nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segala, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesus. Allah kami yang penuh kuasa, yang selalu kami puja-puji di dalam kehidupan ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pagi ini, di mana kami bisa berhimpun untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepekan ini dalam hidup kami. Sungguh Kau baik, sungguh Kau luar biasa. Dan kami terus ingin mempermuliakan nama-Mu, ingin terus meninggikan Engkau
selama masih Engkau berikan waktu dan kesempatan kepada kami. Karena itu adalah bagian kami, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Itu yang Kau kehendaki. Perlengkapi kami lebih lagi ya Bapa, untuk kami terus dapat melakukan semua bagian kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau sungguh baik dan selalu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Untuk itu pada pagi hari ini ya Bapak, kami juga mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Marilah, berbicaralah Engkau lewat mulut bibir hamba-Mu ini. Urapilah, biarlah semua yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, hanya Engkau Tuhanlah yang melayangkan. Oleh karena itu, biar segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu, dan kami pun terus dibawa mengenal Engkau lebih dan taat dari kepada-Mu. Terima kasih. Setiap pekerjaan si setan, si iblis, kuasa-kuasa menyesak dalam bentuk apapun dengan cara apapun yang mau mengganggu, yang mau mengalihkan perhatian kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak semua dari tempat ini. Enyah pergi dari tempat ini demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua. Salam untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap bersemangat ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Untuk pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema orang selamat karena melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi selamat karena melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab banyak sekali kita berprinsip hanya karena Tuhan Yesus mati di kayu salib diselamatkan. Hanya sebatas itu. Tetapi kita lebih lagi untuk mengerti bahwa orang selamat karena melakukan kehendak Bapa di surga. Nanti kita akan bahas lebih lagi. 2 minggu yang lalu kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus ataupun Paskah. Yaitu untuk pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Karena memang Tuhan kita Yesus itu baik sekali. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia ingin semua manusia itu selamat, tidak terkecuali sebetulnya. Tetapi yaitu bagaimana manusia percaya atau tidak, itu sekarang kuncinya. Tetapi kita harus mengerti karya Allah di dalam penyelamatan manusia tidak hanya sebatas kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, dan juga pencurahan Roh Kudus. Tidak hanya sebatas itu. Kita punya bagian, yaitu seperti judul firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi ada bagian dari Allah. Tetapi ada bagian kita, melakukan kehendak Allah. Itu bagian kita. Makanya firman Tuhan pagi ini saya beri judul orang selamat karena melakukan
kehendak Bapa di surga. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ditulis demikian. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan karena berseru-seru saja kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tiap minggu saya ke gereja, Tuhan, Tuhan. Saya terus memuji-mujimu. Tetapi tidak pernah melakukan kehendak Bapa di surga. Mengasihi, terus berbuat baik, mengampuni, tidak dilakukan. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Nah, seruan orang besok itu akan juga menampilkan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kita jangan terus ikut Tuhan itu mengejar hanya mujizat nubuatan dan juga hal-hal yang ajaib. Jangan itu fokus kita. Itu tidak salah. Memang kita harus mengalami sebetulnya rindu untuk mengalami mujizat-mujizat. Tapi jangan pernah diabaikan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas sekali Tuhan akan menolak orang-orang yang tidak melakukan kehendaknya. Sekalipun mereka melayani, sekalipun mereka punya karunia untuk bernubuat. Yang utama kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendaknya itu apa sih? Saya kira kita semua sudah tahu ya, apa yang dikehendaki Tuhan itu. Semua kebaikan-kebaikan, semua hal-hal yang jauh daripada segala bentuk kejahatan lah. Melalui firman Tuhan yang kita baca ini dengan jelas sekali, Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di surga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Sebagaimana yang ditulis di ayat 21 tadi. Tetapi sekalipun demikian, bukan berarti keselamatan itu diperoleh dari usaha kita, dari kekuatan kita, dari kehendak kita. Tetapi semua hanya oleh kasih karunia Allah. Dan hidup rohani yang terus-menerus diberikan kepada kita melalui Kristus. Kita terus dipimpin secara hidup rohani. Untuk kita bertumbuh di dalam mengikut Dia. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ditulis demikian. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia kepada kita. Diberikan, diperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Namun kasih karunia yang diberikan Allah ini
tidaklah membatalkan tanggung jawab kita. Kita harus menanggapinya dengan positif, bahwa kasih karunia yang diberikan, ketaatan yang diberikan pada kita untuk melakukan kehendaknya, itu untuk memperlengkapi kita, untuk dapat melakukan kehendaknya, untuk dapat berjalan seturut dengan kehendaknya. Pekerjaan kasih karunia di dalam kita selalu bergantung pada kesetiaan kita. Kalau kita tidak setia, ya akan terjadi kegagalan di tengah jalan. Memang tidak bisa dipungkiri atau disangkal, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan, tantangan, pengaruh-pengaruh, godaan itu pasti ada. Itu pasti. Sebab kenapa? Si iblis itu tidak menghendaki kita orang-orang percaya ini selamat. Si iblis itu tujuannya di dunia ini untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan, melemahkan iman kita, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Itu karya kerjaannya si iblis. Untuk menghancurkan iman kita. Karena iblis tidak ingin orang-orang percaya itu selamat. Di 1 Petrus 5 ayat 8 ditulis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi diumpamakan seperti singa. Kita tahu singa ya, aku sering lihat di YouTube ya. Singa itu kalau mau makan mangsanya itu waduh luar biasa, rebutan. Dikeliling sana kemari. Digambarkan seperti itulah si iblis. Untuk menghancurkan kita, dicari celah. Dimanapun kita berada, bagaimanapun posisi kondisi kita itu, selalu dicari celah. Makanya dalam kehidupan ini kita harus terus dinamakan itu melekat kepada Tuhan. Agar kita diproteksi dengan kuasa darahnya. Mau kemana berdoa dulu, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan aku mau ke sana, Tuhan aku mau mengerjakan ini. Dimanapun berada selalu berdoa, itu namanya melekat pada Tuhan. Jangan berdoa hanya di gereja memuji Tuhan, tetapi dimanapun. Baik di jalan, di mobil, dimanapun. Orang kan tidak perlu tahu kita berdoa. Kita berdoa dalam hati kok. Itu namanya melekat pada Tuhan. Sehingga celah tidak ada bagi si iblis untuk mengganggu kita. Kita senantiasa aman. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu terus bergerak memproteksi kita, terus berkarya. Karena kita ini kan bait Allah, Roh Allah ada di dalam kita. Karena itu setiap orang percaya harus menyadari bahwa persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan yang terjadi adalah hal yang wajar. Dan jangan takut, karena firman Tuhan dengan jelas ditulis di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sangat luar biasa bukan? Kita ini adalah bait Allah, roh Allah ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya orang-orang percaya, kita sering itu di bawah Pak Dono itu, 2 peperangan. Kita berani 2 peperangan memerangi roh-roh jahat. Karena apa? Kita percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Makanya kita tidak perlu takut.
dengan roh atau kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Percayalah, roh Allah, roh kudus yang ada di dalam kita lebih besar dan kita bisa mengalahkan, mengusir setan-setan itu. Itu harus kita pegang, kita yakini dalam hidup ini. Alkitab menekankan bahwa Roh Kudus diam di dalam diri orang percaya, ditulis di 1 Korintus 6 ayat 19. Dengan Roh Kudus kita dapat mengatasi kejahatan-kejahatan, termasuk godaan, pencobaan, kesusahan, dan sebagainya. Jadi senjata kita ini adalah Roh Kudus, Roh Allah. Dengan roh itulah kita dapat mengatasi semua persoalan, semua godaan yang akan merusak kehidupan kita. Makanya Roh Kudus itu harus terus kita gerakkan, kita kerjasama dengan Roh Kudus terus. Jangan kita mengalihkan pikiran, perhatian kita kepada yang lain, tetapi biarlah sejalan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana cara menghadapi godaan-godaan dari si iblis. Ditulis di Matius 4 ayat 1 sampai 11 yang berjudul pencobaan di padang gurun. Ini penting untuk kita ya, karena memang di akhir zaman ini banyak sekali godaan-godaan. Banyak tantangan, persoalan hidup. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana kita untuk dapat melawan, mengatasi setiap godaan-godaan. Kita baca ya, memang agak panjang ini. Matius 4 ayat 1 sampai 11, pencobaan di padang gurun. Sama-sama kita baca ya. Matius 4 ayat 1. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Ini suatu cara yang perlu kita pelajari dan kita praktekkan dalam hidup. Ternyata untuk melawan si iblis, iya dengan ini caranya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh loh, jelas-jelas kepada kita. Makanya untuk bisa melakukan ini, kita harus perlengkapi diri kita. Pencobaan Yesus oleh iblis ini adalah usaha untuk membelokkan, untuk mengalihkan
ketaatan daripada Tuhan Yesus, kesetiaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Itu sebetulnya motivasi atau tujuan daripada si iblis. Mengalihkan kesetiaan Tuhan, ketaatannya yang sempurna kepada Allah. Makanya kita tidak perlu takut, tidak perlu kaget, tidak perlu heran ketika orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia, orang-orang yang melayani Tuhan dengan taat sungguh-sungguh mengalami persoalan masalah dalam hidup. Kita nggak perlu kaget lagi itu. Kenapa? Karena iblis ingin mengalihkan perhatiannya, ingin membawa dia menjauh daripada Tuhan. Karena si iblis ingin untuk mengalihkan perhatiannya daripada ketaatannya itu kepada Tuhan. Itu tujuan si iblis. Diserang. Jadi kita bersyukur ya, karena Tuhan itu memang memperlengkapi setiap kita dengan rohnya untuk kita dapat melawan pengaruh dan kuasa-kuasa daripada si iblis, yaitu Roh Kudus. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu sangat luar biasa bagi orang-orang percaya. Perhatikanlah bahwa dalam setiap pencobaan, Yesus selalu tunduk kepada kuasa firman Allah. Dan bukan kepada keinginan iblis seperti yang tertulis di ayat 4, ayat 7, dan 10 tadi. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tuhan Yesus menggunakan itu. Jelas sekali apa yang ditulis, janji-janji Tuhan yang ditulis di Alkitab ini, kita tidak perlu ragu. Itulah akan menjadi kenyataan ketika kita percaya kita gunakan. Mari kita belajar, termasuk saya juga belajar. Hari-hari ini saya ingin sekali praktik iman. Itu hari-hari ini yang menjadi saya itu yang sedang saya mau lakukan, praktek iman. Selama ini kan kita kadang-kadang masih ragu. Jadi praktekkan iman, apa yang tertulis dalam Alkitab ini, perkatakan, akan terjadi praktek iman hari-hari ini. Saya diingatkan itu praktek iman, praktek iman. Kita seringkan tidak praktekkan iman ini sehingga tidak terjadi ragu. Sebab orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Jelas sekali kan. Dikatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah itu. Ini suatu gambaran dan pelajaran bagi kita orang percaya. Ketika menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup, gunakanlah firman Tuhan sebagai senjata dan percayalah Tuhan akan bertindak. Sebagaimana Tuhan Yesus tadi mempraktekkan. Ada tertulis, kan dituliskan begitu. Jangan seperti Adam dan Hawa. Ketika dipengaruhi oleh si iblis di Taman Eden, kita semua tahu ya, sering kita dengar itu. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh si iblis. Akibatnya apa? Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Adam dan Hawa pun diusir dari Taman Eden. Demikian juga untuk kita, orang-orang percaya di akhir zaman ini. Pengaruh bujukan godaan itu terus ada. Karena si iblis tidak akan tinggal diam. Apalagi dia sudah tahu waktunya semakin dekat. Pasti dan pasti terus menyerang. Mencari celah. Untuk menghancurkan iman kita. Ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu semua bergantung pada kita.
ada dua pilihan. Ketika ada godaan, pencobaan, apapun yang mau merusak iman kita, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, mau ngikut Yesus, cara Yesus, atau mengikut cara Adam dan Hawa. Pencobaan yang dialami Yesus, Tuhan Yesus terus mengandalkan firman Allah untuk melawan. Karena firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Senjata yang paling ampuh. Akhirnya Tuhan Yesus menang. Sedangkan godaan yang dialami oleh Adam dan Hawa, yaitu memakan buah. Adam dan Hawa mengikuti, memakannya, dan jatuh dalam dosa. Jadi di dalam kita menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup ini, dua pilihan. Mau seperti Tuhan Yesus ketika dicoba di padang gurun, atau seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu bergantung kepada kita masing-masing. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Kita sudah banyak dengar firman Tuhan tadi. Pertama, iblis merupakan musuh terbesar kita sebagai orang percaya. Kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani selama kita ada di dunia ini. Karena kita ini adalah milik Allah. Dan kita berhadapan dengan kuasa-kuasa yang jahat. Tidak kelihatan tetapi nyata bisa kita rasakan. Di Efesus 6 ayat 12 ditulis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Itulah musuh kita. Jadi tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Oleh karena itu, kita harus menyadari siapakah kita ini. Di 1 Petrus 5 ayat 8 ditulis, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum untuk mencari mangsanya, untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 ditulis, kamu berasal dari Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi dengan jelas sekali tertulis di Alkitab bahwa Roh Kudus diam di dalam diri orang-orang percaya. Di 1 Korintus 6 ayat 19. Sebagai orang percaya atau umat Tuhan, tubuh kita ini adalah tempat tinggal pribadi daripada Roh Kudus. Di mana roh itu merupakan tanda dari Allah yang menyatakan bahwa orang-orang percaya menjadi miliknya. Karena rohnya ada di dalam kita. Karena itu tubuh ini tidak boleh dicemari oleh segala macam kenajisan, kejahatan, ataupun hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Bapa. Makanya kita harus jaga kehidupan kita ini di dalam kekudusan. Yang kedua, tanpa Roh Kudus dan firman Allah yang digunakan secara tepat, orang Kristen tidak mungkin mengalami
tidak mungkin mengalahkan dosa dan pencobaan-pencobaan. Jadi senjata kita sebetulnya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena kuasa Roh Kuduslah kita dapat mengalahkan setiap godaan, pencobaan-pencobaan itu. Di sini saya tulis ada beberapa anjurannya. Anjuran, saran, cara untuk mengatasi pencobaan-pencobaan. Yang pertama, sadarilah bahwa melalui firman Allah kita mempunyai kuasa untuk melawan setiap ajakan atau pengaruh dari si iblis. Di Yohanes 15 ayat 7 ditulis, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi rahasia doa yang terjawab ialah tinggal di dalam Kristus. Semakin dekat kita hidup sesuai dengan kehendaknya, merenungkan, mempelajari Alkitab, makin selaras dua-dua kita dengan sifat dan ajaran Kristus, sehingga doa-doa kita semakin efektif. Yang kedua, sebagai anjurannya, bacalah firman Allah setiap hari dan hafalkan di dalam hati dan pikiran. Itu bagian kita. Berikan waktulah untuk baca firman Allah. Ketiga, ucapkanlah ayat-ayat yang sudah dihafalkan itu dalam hati kepada Allah pada saat dicobai seperti yang dilakukan Yesus. Yang ditulis di Matius 4 ayat 4, 7 dan 10 yang kita baca tadi. Jadi kita dicobai pergunakan ayat itu, ucapkan. Enggak usah didengar orang, dalam hati aja ucapkan. Saya pernah lakukan itu soalnya. Ketika bingung, rasanya itu bingung, enggak tahu banyak persoalan masalah dalam hidup ya. Bingung, aku gimana mau mikir ini. Wah, gelisah, takut semuanya. Terus saya cari di Alkitab. Bagaimana biar bisa tenang, cari ayatnya. Biar ada damai sejahtera gimana. Catati. Terus saya berdoa menyembah Tuhan. Terus saya bacakan itu. Selesai itu, plong, betul-betul hilang. Loh, bisa ya? Gitu. Jadi ya terbukti kalau yang kita sungguh-sungguh lakukan itu, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat kita bisa hampir-hampir setengah stres. Kalau pikiran-pikiran kacau gitu loh, nggak bisa fokus. Itu bisa datang pada Tuhan. Yang keempat, taatilah dorongan Roh Kudus untuk mematuhi firman Allah dan bagarilah semua langkah ini dengan doa. Jadi bagarilah semua langkah-langkah ini dengan doa, artinya ketika kita mau melakukan apapun, kita awali dulu dengan doa. Kita berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita perbuat itu tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak boleh kita abaikan, kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu tidak boleh kita abaikan itu. Karena memang di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ditulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Di tengah-tengah pencobaan yang sedang kita alami, seberat apapun, tetap mengucap syukur.
Ini ada satu contoh, sering kita dengar tapi perlu dibolak-balik nih, biar nggak lupa. Yang ditulis di Alkitab tentang bersyukur dalam segala hal, yaitu tentang Paulus dan Silas. Kita semua sudah sering dengar. Paulus dan Silas ini melayani Tuhan. Mereka melakukan kebenaran. Tetapi masih banyak orang yang tidak suka sama mereka. Tidak senang, membenci mereka. Sampai akhirnya mereka ditangkap, dimasukkan penjara. Di penjara mereka dirantai, dipasung, dimasukkan ke penjara di ruangan yang paling dalam. Apa yang mereka lakukan? Ini loh. Sudah dipasung, dirantai, dimasukkan ke ruang penjara yang paling dalam. Mereka di sana berdoa dan memuji-muji Tuhan. Orang dua ini, Paulus dan Silas, berdoa memuji-muji Tuhan. Coba, bisa enggak kita seperti itu? Kita harus belajar. Apapun persoalan, masalah yang sedang kita hadapi, ayo kita datang kepada Tuhan. Berdoa dan memuji-muji Tuhan. Sekalipun mungkin penyakit kita, apapun yang sedang kita alamilah persoalan. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika mereka lakukan itu. Memang tidak bisa dipungkiri. Allah mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah. Allah sangat menghendaki ketika berdoa, memuji-muji Tuhan, mengucap syukur dalam situasi yang diborgol itu loh. Coba. Katanya, firman Tuhan menjelaskan, rantai-rantainya ini terlepas. Kok bisa, siapa yang ngelepasin ya? Gak kelihatan ya. Dan pintu-pintu penjara itu terbuka, mereka bebas. Coba. Sebetulnya ini perlu kita praktekkan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, memuji, menyembah, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya, pasti Tuhan punya rencana di balik ini. Pasti Tuhan menegur saya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Mari celikkan mata rohani saya Tuhan, untuk saya dapat mengerti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Dan aku bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan sangat mengasihi saya. Kita harus bisa begitu. Karena Engkau peduli dengan saya. Jadi kita harus belajar praktekkan apa yang sudah kita pelajari di firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap melihat, menghargai saat-saat kita mengalami persoalan, masalah dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu putus asa ketika menghadapi persoalan. Marilah kita terus melakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus, bersyukur dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika ada masalah, ada pencobaan, mereka bersungut-sungut. Dan kita tahu bagaimana bangsa Israel akhirnya. Jadi saat ini kita memilih untuk bersyukur kepadanya dalam segala situasi. Sekalipun situasinya tidak enak, Tuhan akan berperkara untuk kita dan pasti membela dan menolong kita. Ya, sampai di sini aja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya itu semua membangun
gairah kita kembali untuk terus melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak lagi kita biasa-biasa saja, tapi kita mari praktek iman hari-hari ini. Agar kita mengalami mujizat-mujizatnya, mengalami hal-hal yang ajaib yang dari Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pak Siaan yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan di samping kita ada di dalam Yesus. Percaya dan beriman, tetapi tidak cukup hanya sampai di sana. Kita perlu praktek iman. Di awal tadi sudah disinggung tentang bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu melakukan kehendak Allah. Dalam Matius pasal 25, tadi juga sempat dikutip bahwa penghuni surga yang melakukan kehendak Bapa. Ketika aku lapar, Engkau memberi makan. Ketika aku telanjang, Engkau memberi pakaian. Ketika aku sebagai orang asing, Engkau memberi tumpangan. Artinya ada dua sisi selain kita percaya kepada Yesus. Pengorbanannya di kayu salib yang memberikan pengampunan. Tetapi tidak hanya berhenti di sana. Kekristenan tidak berhenti pada penebusan, pada pengampunan. Dan setiap kita puas bahwa kita sudah diampuni, kita sudah percaya kepada Yesus. Itu adalah sebuah perjalanan spiritual journey. Bukan tujuan akhir ketika kita menerima pengampunan dan penebusan. Tapi itu adalah awal untuk kita melangkah. Karena Tuhan Allah punya rencana mengorbankan anaknya. Tentu untuk satu tujuan yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih mulia. Supaya kita terhubung kembali ke dalam blueprint cetak biru kehidupan, the purpose creation. Tidak hanya ditebus dan diampuni, tetapi mengisi, mengerjakan dari setiap perancangannya yang tadi dikatakan melakukan kehendak Bapa.
oleh karena iman, oleh karena percaya. Cinta yang memiliki satu tujuan. Sebagaimana kita orang tua yang punya anak. Tidak hanya cukup memelihara untuk dia menjadi dewasa. Mungkin studi dan lulus selesai di sana. Tetapi ada satu harapan, ada satu tujuan yang lebih daripada itu. Yaitu kehidupan dari anak kita. Ketika dia penuh mengisi kehidupannya seturut rancangan awal. Bukan cuma hanya, selesai kuliah. Bukan. Nah, kita harus melangkah lagi, praktek iman tadi. Jangan pernah kecewa karena firman Tuhan berkata, hari-hari akhir orang lebih mengasihi dirinya. Orang lebih mementingkan dirinya. Abai terhadap tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang ditebus, yang diampuni. Yang diberkati, dipanggil untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa. Hari-hari ini tidak mudah untuk Anda berbuat baik. Tidak mudah. Anda dengan tulus berbuat baik, orang untuk percaya itu juga susah. Jadi jangan pernah kecewa. Tiba-tiba kalau kita mau praktek iman ini contohnya. Tidak kenal, tidak apa-apa semua. Terus Anda melihat dia membutuhkan sesuatu dan Anda bantu. Dia akan bertanya-tanya. Kedua, dia akan curiga. Yang jelas dia tidak percaya sebenarnya. Apa tenan? Hubungannya apa? Karena sudah banyak orang itu dikecewakan, disakiti, ditipu dan segala macam. Jadi Anda akan dicurigai ketika Anda kecewa. Wis diperhatiin, ditolong tambah delok aku, lah Anda gagal. Tidak mudah. Tetapi satu perkara, firman-Nya berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati. Tetapi engkau harus cerdik seperti ular. Bagian yang kedua ini yang sering diabaikan orang percaya. Cerdik seperti ular. Kebanyakan tulus seperti merpati, tetapi kurang bijak dalam hal cerdik seperti ular. Bukan cerdik untuk menipu karena tulus seperti merpati. Nah, ini sebagian dari prolog promo. Nanti akhir bulan, minggu terakhir saya akan khotbahkan itu. Anda perlu hadir. Mau contoh? Orang mementingkan diri sendiri. Ketika Anda perhatikan, Anda tolong pun, dia masih berusaha. Apa yang saya dapatkan keuntungan dari orang ini? Jangan pernah kecewa. Ini contoh sederhana. Karena fresh, baru malam tadi terjadi. Saya tunjukkan ke Anda. Pak Didik tolong tayangkan klipnya, saya mohon waktu sebentar. Pisang dan pepaya.
Ini promo ya untuk khotbah. Minggu terakhir bulan ini jadwal saya besok Pak Yunus dari Surabaya. Adakah sesuatu yang istimewa di pisang dan pepaya? Bagi kebanyakan orang itu biasa. Bagi saya setiap kejadian, saya bisa tertawa. Karena saya melihat ada sesuatu yang unik. Ada sesuatu nilai yang saya dapatkan. Semalam saya ke supermarket. Juga ketemu ya Pak Jupiter dan keluarga. Ketika saya sudah selesai belanja dengan keluarga, saya banyak beli buah. Sudah cukup menurut saya. Ketika saya pulang keluar dari supermarket itu, ada seorang bapak yang duduk di lantai. Waktu sudah mau jam 9 malam. Dia bawa pisang dan pepaya. Saya sudah keluar pintu, dia di depan pintu, duduk di lantai. Ditaruhlah dalam satu alas karung plastik begitu. Bapak ini cukup sudah usia kalau menurut saya 60 lebih lah. Dia ngomong, Om, pisang, pepaya, monggo. Saya itu tergerak. Karena lihat waktu mau jam 9. Ini orang sudah cukup usia. Kira-kira jam 9 sebentar lagi tutup itu supermarket. Saya berpikir, laku enggak ya? Kalau enggak laku, dia bawa pulang. Itu pikiran saya. Dan saya mau praktek iman. Saya tergerak. Saya ngomong begini, Pak, saya sudah banyak beli buah. Ya. Tapi supaya saya bantu Bapak bisa cepat pulang, bawa uang. Saya mau beli. Berapa Pak harganya? Anda perhatikan. Dia ngomong begini, pisangnya 40.000, pepayanya 25.000, clear. Terus saya ngomong begini, kok mahal Pak? Nah, ini sesuatu yang unik menurut saya. Dia jawab begini, pisang jenis ini tidak ada di dalam. Di supermarket gak ada. Ternyata dia sudah cek. Pepaya ini jenis California. Kalau segede ini, Om beli di dalam lebih mahal. Anda perhatikan baik-baik. Tidak salah sebenarnya. Tetapi dia melupakan awal saya ngomong. Saya mau bantu Bapak. Supaya Bapak cepat pulang. Tapi dia masih memikirkan dirinya. Lebih mahal di dalam segede ini. California. Yang saya mau garis bawahi. Dia pikirkan dirinya. Tidak pikirkan tujuan saya. Saya belum nawar. Yang kedua, ini yang luar biasa. Dia cerdik. Itu yang saya mau garis bawahi.
Dia tahu di dalam jual pepaya California, dia tahu di supermarket itu banyak jual buah. Dia punya iman, keberanian. Hanya bawa pisang dan pepaya, jualan di depan supermarket yang jual buah. Dia taruh itu. Dan dia cerdik. Dia bukan cuma jualan dan kemudian pasang harga tanpa dasar, tanpa dibandingkan. Ini cerdik loh. Saya ketawa, saya ngomong sama istri. Ternyata dia cerdik karena dia sudah masuk lihat sebagai pembanding harga di supermarket itu berapa. Anda tahu, kita tidak cukup cuma tulus seperti merpati. Tetapi bagian satu sisi ini pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana kasih dan kebenaran. Tulus, cerdik. Saya mau sampaikan, hari-hari ini banyak orang yang jauh lebih lagi. Kalau Anda mau praktek iman, yang saya mau pesankan, jangan pernah kecewa. Anda akan dihadapkan pada situasi keadaan orang-orang yang di luar daripada apa yang Anda pikirkan. Tetapi ketika Anda harus berbuat, berbuatlah. Karena firman mengajarkan kita, lakukan yang terbaik. Jika semua itu tergantung engkau untuk menjadi baik, berbuatlah. Terima kasih Pak Sian sudah berbagi firman. Sekali lagi jangan pernah kecewa. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu masuk dalam rencanamu dalam pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu. Oh,
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. bukan teguh Bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakan diriku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. bawa kami dalam rencanamu. Ku serahkan padamu harapanku, Jesus, Jesus. Jadikanku rencanamu untuk jadikanku rencanamu untuk jadikanku rencanamu untuk memuliakanku. Somebody bawa kami masuk rencanamu Bapa. Pikiran kehendakmu untuk kemuliaan-Mu. Tawan hati kehendak pikiran, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, in your presence, hallelujah, Jesus. Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh rasa ucapan syukur. Karena Engkau baik, kasih setiamu selama-lamanya tidak pernah berubah. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan pada bulan April ini. Cinta yang Kau tambah-tambahkan, sukacita, kegirangan yang Kau beri. Biarlah mereka terus hari lepas hari menikmati
anggur yang manis, anggur yang terbaik. Setiap hari boleh berpesta karena kemurahan anugerah. Engkau adalah suami, engkau adalah pasangan yang luar biasa. Yang memberikan damai, yang memberikan penghiburan bagi kekasih jiwa kami yang telah ditinggalkan suami ataupun istrinya. Engkau ada ketika mereka membutuhkan-Mu. Engkau memeluk, Engkau memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Engkau puaskan mereka. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu, penyediaanmu yang lebih daripada cukup. Kami percaya mereka tidak berkekurangan. Mereka Engkau limpahi dengan segala kemurahan-Mu. Engkau pakai bahkan menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Setiap apa yang dikerjakannya, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, jikalau mereka saat ini merayakan hari ulang tahun pernikahannya bersama-sama dengan Engkau Roh Kudus. Damai sejahtera-Mu yang melebihi dari segala akal dan pikiran selalu memenuhkan hati, kehendak dan pikiran. Jiwa yang Kau puaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, untuk itu kami berkata-kata dan berdoa. Engkau memberi lebih daripada apa yang kami dapat minta dan doakan. Karena Engkau sungguh Tuhan yang murah hati. Terima kasih. Terima kasih dengan panjang umur Engkau kenyangkan mereka. Engkau perlihatkan segala kebaikan karena penyertaan perlindungan-Mu. Sebab Engkau baik. Di sepanjang nafas kehidupan kami Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Oh, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Thank you, Kau Jesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Amin. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang kehidupan kami Engkau setia. Dan sampai selama-lamanya Engkau setia. Dan sepanjang kehidupan kami
Engkau sungguh teramat sangat baik. Bapa yang setia. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberkati kami. Firman yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ketika dilepaskan. Terus mengerjakan sampai kesudahannya dan membawa kami mengalami kehidupan di dalam Engkau. Kehidupan yang kekal. Dan setiap orang berkata, kami berbahagia. Roh kami sehat, jiwa kami sehat, tubuh jasmani kami sehat, semua bagi kemuliaan-Mu. Dan kami percaya, anak keturunan kami adalah anak keturunan ilahi, di mana kehidupannya tidak akan pernah meminta-minta roti. Mereka akan berbagi bagi setiap orang yang membutuhkan. Jadi berkat bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Seluruh kegiatan, aktivitas, pekerjaan umat-Mu, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Kami pulang di dalam sukacita yang penuh. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam segala berkat-Mu. Malaikat-Mu menatang mengiring perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami mengalami kepenuhan daripada-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dan menerimanya, berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.